Saya akan memberikan satu kesimpulan. Jadi bukan sepotong-sepotong, tapi satu kesimpulan selama saya sejak berumur 12 tahun saya ditemui oleh Tuhan Yesus untuk dipanggil menjadi hambanya sampai sekarang umur saya sudah 66 nanti minggu depan. Sebetulnya 60 saya sudah harus pulang, tapi Tuhan mengatakan aku punya rencana yang lain, lalu ditambah 10%, 66. Nah, sampai kapan? Tidak tahu. Tidak tahu kalau ditambah lagi, syukur-syukur, kalau enggak ya syukur. Nah, hari ini Denny berkata, "Pak, kamu mesti ngomong perkara pengalamanmu bersama dengan Tuhan." Oke, saya bilang. Lalu saya berdoa, Tuhan bilang, itu perlu. Ada hal-hal yang saudara dan saya harus perhatikan berdasarkan, ini saya katakan loh, berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jadi tiap orang mungkin berbeda, jadi tidak sama. Tapi apa yang saya alamin dengan Tuhan sejak umur 12 sampai sekarang, ada beberapa kategori yang saudara harus perhatikan. Tahap pertama, pada waktu kita ini dipanggil Tuhan atau mengenal akan Tuhan, kita belum mengerti firman. Artinya firman Tuhan belum kita kenali banyak. Kemudian doa kita, pengenalan kita kepada Roh Kudus tidak banyak. Batas tertentu pengenalan kita itu adalah semua berpusat kepada kehendak kita. Jadi kita mengenal Tuhan, setelah kita mengenal Tuhan, bahwa kerap kali Tuhan kita dengar, Tuhan mengatakan segala sesuatu di dalam aku, kamu sanggup menanggung. Aku sudah bayar semuanya. Nah, sehingga kerap kali kita itu percaya kepada Tuhan hanya punya pikiran demi kebahagiaan kita, kesenangan kita, lalu keinginan kita dipenuhi. Nah, jadi perhatikan, pertama, Tuhan itu memang luar biasa. Seolah-olah kalau kita itu baru bertobat, itu kehendak kita dituruti semua, saudara. Dituruti. Padahal itu bukan kehendak Tuhan, itu seizin Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mengenal kamu, belum kenal dia, belum ngerti, baru bayi. Kalau bayi itu kalau baru dilahirkan, ya toh, dia belum bisa ngomong, belum bisa apa-apa, taunya bahasanya cuma satu, nangis. Tapi bapaknya mesti ngerti, ibunya mesti ngerti. Nah, pokoknya harus diturutin, ya toh. Nah, itu kekristenan yang pertama. Nah, saya juga begitu. Dan jangan saudara kira bahwa saya mengalami begitu itu cuma setahun 2 tahun. Umur 12 sampai umur 30. Jadi kira-kira berapa? Padahal Tuhan sudah ngomong, bicara. Tiap kali saya bicara. Jadi bukan sekedar cuma ngerti, bicara. Kalau saya mau mengatakan begini, Tuhan bilang, aku tidak suka. Tuhan bilang, ya yang tidak suka kan engkau, aku suka. Sebabnya memang saya tuh nuakalnya luar biasa. Nah, apa saja saya minta, saya mau. Bahkan saya kerap kali saya baca Alkitab, saya berkata gini, di Alkitab itu engkau ngomong, Tuhan, engkau ngomong, bicara. Pada bangsa Israel engkau bicara. Tapi kenapa zaman sekarang kok kamu tidak bicara kepada manusia? Tuhan bilang, siapa bilang? Bicara, tetap bicara. Padahal saya dibesarkan dari kecil itu di gereja Protestan, jadi GKMI, GKI. Saya selalu jadi ketua sekolah minggu, ketua pemuda, tapi di GKI, saudara. Jadi tidak ada itu Tuhan bicara secara itu tidak ada. Tapi saya ngalami benar-benar Tuhan itu bicara. Jadi ternyata Tuhan itu tidak berubah. Dulu sampai sekarang tetap sama.
Jadi saudara juga bisa ngalami, tapi jangan. Kalau nanti Tuhan sudah bicara terus lalu mengecap, itu gereja sesat, itu gereja tidak benar. Tidak, semua benar. Tapi pengenalannya akan Tuhan yang menjadi batas-batas itu. Jadi pikiran kita yang membatasi sendiri. Saya sendiri juga dulu waktu saya ketemu sama Tuhan, Tuhan bicara, saya juga mengatakan, siapa kamu? Jadi Tuhan, dia setan. Gak ngerti saudara. Tapi setelah baca Alkitab Tuhan itu menyatakan diri berkali-kali, baru saya tahu, oh Tuhan itu tidak pernah berubah ternyata. Ya memang aku tidak pernah berubah. Nah, di situ saudara, di dalam engkau menyatakan kehendakmu sendiri-sendiri terus itu, kamu akan mengalami ajaran Tuhan dan penderitaan demi penderitaan. Kegagalan demi kegagalan. Jadi jangan kira kalau ikut Tuhan itu terus mulus semua. Enggak. Ada harga yang saudara dan saya harus bayar. Jungkir balik. Dan terus terang kalau mau nuruti Tuhan, enggak ada yang enak. Sebab apa? Sebab kalau kehendak Tuhan itu biasanya mesti bukan kesenangan kamu. Ya dah? Contohnya, saya pada waktu umur 17 diliatin Tuhan, ada perempuan jalan, itu jodohmu. Aku bilang, aku senengnya yang padat kok dikasih yang tipis. Aku bilang, nah, ya dah, nggak cocok saudara. Padahal sekarang jadi tebel. Nah itu masalahnya. Jadi kalau saudara dan saya sudah ngalami nanti bersama dengan Tuhan, ternyata semua kesenanganmu, semua kehendakmu akan dapat tergenapi. Semua. Tapi untuk itu, kamu sebetulnya harusnya mengorbankan diri untuk mengasihi Tuhan, mendengar Tuhan, mendahulukan Dia dalam segala-galanya, baru nanti kamu dapat segala-galanya. Nah, pada waktu saya mengikut Tuhan dengan masa muda dan ingin semua jadi, tidak jadi saudara. Tidak ada yang jadi. Saya kepingin jadi dokter spesialis pada waktu itu. Tuhan mengatakan, kamu jadi hambaku. Nah, aku bilang, oke. Jadi hambamu mau sekolah pendeta. Tuhan bilang, dikasih beasiswa. Tuhan bilang, tidak. Loh, tidak masuk akal toh. Mau jadi dokter spesialis, Tuhan bilang, jadi hambaku. Mau sekolah pendeta, tidak. Loh, bagaimana? Jadi tidak bisa mengerti saudara. Saudara tidak bisa mengerti. Makanya itu saya beritahukan, selama saudara ikut Tuhan, tidak usah bingung, pusing, frustrasi. Kenapa? Kamu tidak akan bisa mengerti Tuhan kalau belum waktunya dan ngalami. Tapi kalau sudah nanti kamu sudah waktunya dan ngalami, baru terbuka. Tuhan tuh begini. Nah, makanya itu kalau kamu dapat nubuatan, biasanya kalau dapat nubuatan terus dipegangi terus tak imani jadi, sebab yang enak. Kalau nubuatan kamu bakal kena musibah, bo imani nggak ada, pasti kamu bilang apa? Jangan Tuhan, ditengkingin, betul dah. Nah, tapi tidak yang enak, Bok cepet. Nah, nggak bisa. Malah kamu kepingin cepet-cepet, malah nggak jadi-jadi. Malah kamu takut itu musibah bakal jangan datang, malah datang. Jadi caranya Tuhan, saudara harus tahu, segala sesuatu itu sudah ditetapkan Tuhan. Sejak saudara dan saya menjadi anak Tuhan, langkah-langkah kita ditetapkan Tuhan. Ngerti? Nah, ketetapan Tuhan ini berdasarkan seperti orang dunia sama, kecuali di dalam Tuhan itu bisa diubah. Jadi setiap orang itu sudah punya jatah. Ngerti jatah, tahu enggak? Jatah tahu enggak? Jadi punya bagian masing-masing yang sudah ada ketetapannya. Saudara umpamanya bisa menjadi orang kaya, bisa menjadi orang
pinter, biasa menduduki orang besar atau orang kecil, itu semua sudah punya jatah sendiri-sendiri. Jadi tidak usah kita pusing karena kita itu ikut Tuhan. Yang penting saudara itu kenali Tuhan, bahwa Tuhanmu itu Tuhan yang luar biasa, penuh kasih sayang, tapi bukan berarti tidak mengajar kita. Sebab Alkitab berkata kalau kamu diajar, itu adalah kamu anak-anak apa? Itu anak Tuhan. Kalau kamu tidak diajar, itu anak gampang, itu anak haram. Sebab kalau di dalam Tuhan, saudara itu harus diajar. Nah, saya itu jungkir balik kayak gitu tuh sampai gepeng luar biasa. Nah, akhirnya saya mengenal, ternyata sulit. Ternyata kalau kita kehendak kita tetap sendiri tidak ada artinya, gunanya. Semua sia-sia. Kalau kamu punya kemampuan dan kamu merasa aku bisa, justru Tuhan tidak suka. Karena itu menuju kepada kesombongan. Ini saya alami berkali-kali, saudara. Sebab saya kerap kali nakalnya gini, saya kenal Tuhan benar-benar. Waktu saya ujian juga saya bilang, Tuhan, pelajaran ini, saya bilang, engkau tidak usah ikut-ikut, pasti lulus. Loh, saudara, bayangin, nakalnya kayak apa? Mau ujian loh. Nah, saya berdoa, Tuhan aku mau ujian, tapi khusus untuk pelajaran ini, kimia ini, saya bilang, engkau tidak usah ikut-ikut, tidak apa-apa, aku pasti lulus. Kurang ajar tidak? Dan memang saya menguasai bidang itu lebih dari dosennya. Jadi saya yakin pasti lulus. Dan saya tahu semua. Tapi saudara tahu, Tuhan ngomong. Justru saya sembahyang gitu tuh mau maju ujian, dia ngomong gini, hari ini kamu tidak lulus. Aku bilang, asal engkau tidak ikut-ikut. Dia bilang, tidak bisa, aku tidak ikut-ikut. Sebab engkau milikku. Jangan gitu dong Tuhan, cuma kali ini aja, jangan ikut-ikut. Tidak bisa, aku harus ikut. Dan hari ini kamu tidak lulus. Saudara tahu, saya maju ujian itu ditanya, saya tahu tanyaannya, saya tahu jawabannya, saya tahu semuanya 100% tahu. Tapi tidak bisa jawab. Karena apa? Lidah saya kaku. Tulis, kaku. Waduh, nangis, akhirnya air mata turun. Terus Tuhan bilang gini, kamu bisa apa? Oh, kamu turut-turut kok. Makanya jangan sombong. Sampai dosennya berkata apa? Dia berkata gini, begitu katanya bisa, begitu katanya belajar. Saya bilang, saya bisa. Jawab, mana? Bayangin saudara, saya ngalami itu secara nyata. Sampai akhirnya saya dapat 0. Dan teman saya keluar, 10 pertanyaan saya tahu semua, jawabannya tahu semua. 2 teman bilang, jawab pertanyaan apa? Ini, buat kamu gampang ya. Nyolok. Loh, kamu bisa gitu kok. Nggak bisa jawab. Lidah saya kaku. Kenapa? Sombong. Jadi ngalami semua. Maka dari itu saya simpulkan, setelah saya berumur 30 tahun saya menikah, dan sejak itu Tuhan mengatakan, kamu sekarang sudah mengenal aku. Karena sejak itu Tuhan mengatakan begini, saya waktu jalan-jalan Tuhan mengatakan begini, mulai hari ini kamu baru menjadi orang Kristen yang benar. Aku bilang, yang benar. Aku melayani engkau berapa tahun itu, jadi ketua pemuda, jadi ngajar sekolah minggu. Belum jadi orang Kristen. Belum. Sudah jadi orang Kristen, tapi belum benar. Apa buktinya? Saya bilang gitu. Ngomong dia, saudara, seluruh ruangan ini penuh. Dia ngomong gini, kamu tidak punya kasih. Nah, saya pikir kasih itu lemah lembut, rendah hati, ya toh, panjang sabar, itu buah. Saya bilang, Tuhan bilang, kasih itu buah roh. Tapi yang aku katakan kamu tidak punya kasih adalah apa? Kamu tidak menuruti firman. Aneh enggak? Sudah jadi orang Kristen, sudah mengajar, tapi ternyata tidak punya kasih. Karena kasih itu di dalam suratnya Rasul Yohanes, kasih adalah melakukan perintah Tuhan. Itu kasih.
Karena dia melakukan firman Tuhan, otomatis semuanya itu nanti berubah. Karena firmannya inilah luar biasa. Dan saya bilang, sekarang oke, aku dapat hari ini aku beri kamu kasih. Apa buktinya? Nah, dibuktikan saudara, langsung. Saya punya pohon papaya di luar, yang kemarin saya mau potong, tebang. Hari itu saya tidak bisa nebang. Kenapa? Saya lihat, Tuhan bilang, lihat pohon papayamu. Loh, kok saya bisa mengerti pohon papaya itu bahwa itu juga ciptaan Tuhan dan dia dibuat untuk menjadi berkat buat kita. Aneh kan? Aku bilang, oh itu kasih. Kamu mengerti orang lain, kamu mengerti Tuhan, kamu mengerti ciptaan Tuhan, kamu mengerti firman Tuhan, itu kasih. Sejak itu saya bisa mengerti istri saya. Dulunya, jangan tanya, istri saya itu paling trauma sama saya. Gak pernah berani mengemukakan pendapat atau bantah. Saya bilang ya, aku bilang A, dia bilang B. Tidak ada alternatif itu. Istri harus tunduk, saya bilang. Itu dulu loh ya. Nah, tapi Tuhan bilang, kamu tidak punya kasih. Tapi sejak itu lain, saudara. Saya bisa mengerti dia, saya ngasih dia. Luar biasa, luar biasa. Dan ada harganya saudara, dan saya harus bayar. Jadi kalau kamu dapat apa-apa dari Tuhan, itu selalu mesti langsung praktek dan langsung bayar harga. Nah, hari itu saya dapat kasih. Lalu saya bilang, yang hari ini kamu mau makan apa? Dia bilang, wah aku kok kepengen bakso. Padahal sedang ngandung berapa bulan itu. Pengen bakso? Ya oke deh, nanti saya belikan. Enggak, kepengen beli, kamu pergi sama kamu makan di sana. Oke, nanti naik sepeda motor. Dia bilang, enggak, loh. Apa? Aku bilang, mulai kaget toh. Loh, naik sepeda motor kok enggak mau? Mau apa? Naik sepeda. Loh, aku bilang, yang tempatnya bakso itu 3 kilo. Jalannya naik turun di Jogja itu, saudara. Di luar kota masuk kota. Di Klitren itu 3 kilo yang lah enggak tahu wong kepinginnya begitu. Waduh. Tapi akhirnya saya aneh, saudara. Saya enggak pernah bisa mengerti. Hari itu bisa bilang, oke. Saya genjot sepeda gonceng dia. Sampai sana makan bakso, pulang lagi genjot lagi, ya habis lagi toh ya. Lapar lagi toh ya. Tapi saya bisa sukacita. Saya bilang, oh ini Tuhan namanya kasih. Ya. Mengerti orang lain dan melakukan firman. Kasihi sesamamu manusia. Berbuat baik yang dia suka, bukan yang kamu suka. Oh ya. Nah, maka dari itu saudara, sejak itu saya mulai dapat karunia kasih itu dari umur 30 sampai umur 45. 15 tahun. Nah, dalam masa 15 tahun ini saya setengah-setengah. Kalau 30 ke bawah tadi kehendakku, yang 30 sampai 45 ini taunya bagaimana? Begini. Aku mau Tuhan, tapi kalau boleh. Pinter dah. Ayo, kerap kali kamu gitu dah. Minta, habis itu terakhir niru Tuhan Yesus. Kalau boleh. Tapi kalau tidak boleh, kehendakmu jadi. Itu cuma di mulut. Karena baru separuh. Tapi selalu kehendak kita minta Tuhan berkati. Minta Tuhan ACC. Minta Tuhan ACC. Jadi itu masih separuh-separuh. Nah, di dalam separuh-separuh itu sudah lumayan, saudara. Sudah baik, kenapa? Setiap apa yang kamu ingin, kamu berdoa. Tapi tidak selalu dituruti. Kalau tidak dituruti, kecewa, frustasi, lalu nyalain Tuhan. Nah, dalam masa 15 tahun itu jungkir balik. Sama ternyata setel sama yang 30 tahun ke bawah. Jungkir balik bahkan lebih berat. Karena apa? Lebih beratnya,
Tuhan mengatakan, kamu harus nurut aku, kamu harus nurut aku. Tapi itu aku bilang, mau, tapi Tuhan daging ini, ya toh? Ayo. Dan saudara dan saya itu punya kelemahan-kelemahan, ngerti tak? Kelemahanmu itu jangan kira kalau kamu sudah di dalam Yesus, dibaptis, disucikan, terus kelemahanmu itu hilang. Kok enak? Watakmu jelek-jelek itu tetap ada enggak? Ada. Kenapa kok ada? Bukankah di dalam Yesus sudah dibaharui menjadi ciptaan yang baru? Baca di dalam Yohanes 15. Ranting-ranting yang tidak berbuah dikerat, dipotong. Caranya gitu. Watak timbul, potong. Jangan watak timbul dibiarin sampai berbuah. Buahnya dosa. Sebab saya ini dulu bekas mata keranjang, bekas mata duitan, bekas orang sombong. Nah itu saudara. Jadi kerap kali timbul lagi. Jangan kira sudah sama istri saya sudah sayang, sudah punya anak 3 terus enggak mata keranjang. Siapa bilang? Umur 40 timbul lagi loh tuh. Saya ngomong sama istri saya. Waktu saya umur 40 saya bilang, loh yang kenapa? Loh kok kepingin pacaran lagi? Bilangin saudara. Dan tapi saya jujur ngomong sama istri saya ini kepingin pacaran lagi. Lalu istri saya bilang, pacaran sama saya tidak bisa, kepingin sama orang lain yang baru. Repot gak? Mungkin kalau saudara tidak punya watak mata keranjang, kamu ketawa karena bilang mosok. Tapi yang punya watak keranjang mesti tidak bilang mosok. Iya. Karena itu faktanya, itu fakta. Makanya saya bilang dialami supaya kamu tahu. Tapi di dalam Yesus itu bisa diatasi. Nah, jadi jangan munafik. Jadi kalau timbul itu kamu ngomong, baik sama istri atau sama hamba Tuhan, minta pertolongan untuk dibantu doa. Kalau kamu sendiri mampu boleh, kalau tidak mampu doa dong, minta bantuan saudaramu. Saya ngomong sama istri saya, ini bagaimana ini? Kok pengen pacaran? Oh, lalu dia bilang, oh tidak apa-apa, tak bantu doa. Iya. Lalu kalau sudah dibantu doa itu hilang atau tetap bisa pacaran? Hah? Hilang? Siapa bilang? Tetap bisa melangkah tapi tidak kebablasan. Loh, ada remnya. Karena Tuhan berkata, jalan keluar aku berikan. Jadi tetap. Jadi saya tetap pacaran tetap. Sampai saya bilang, lalu saya ngomong, lu yang kok tetap? Tidak apa-apa, aku doain loh. Tapi semua pada waktunya plus hilang. Ngerti saudara? Jangan saya bilang, sudah aku sudah mau. Kalau kamu masih pakai kekuatanmu, dibiarkan Tuhan. Dibiarkan Tuhan. Nah, maka dari itu kalau pada waktu umur 30 sampai 45 itu masih goyang-goyang terus. Setelah umur 45 Tuhan berkata, sekarang lepaskan kedudukanmu jadi dokter, jadi direktur, lepaskan, tinggalkan jadi hambaku. Aku bilang, Tuhan, aku dulu minta jaminan, kalau tidak mau jamin tidak bisa. Lalu Tuhan bilang, sudah selesai sekarang, pendidikanmu sudah selesai. Nah, ternyata apa saudara? Umur 45 saya bisa menyerahkan total. Tuhan, segala sesuatu kehendak-Mu yang jadi. Tuhan, aku kepengen ini, tapi tidak mau. Maumu bagaimana? Setelah menyerahkan semuanya jadi kehendak Tuhan, segala sesuatu tanya Roh Kudus, saudara, watak kelemahan itu tetap timbul enggak? Hah? Tetap. Jangan bilang hilang. Sampai sekarang. Kadang-kadang bisa timbul enggak? Bisa. Musa jauh umur 100 lebih kawin lagi yuk. Hati-hati sungguhan Alkitabiah semua. Saya sampai kadang-kadang sama kok timbul, tapi timbulnya itu cuma sekedar seperti apa? Muncul sedikit, potong, hilang. Jadi tidak sampai pacaran, tidak sampai
melangkah bablas, bukan kebablasan, melangkah jendak kok. Belum apa gitu, potong. Kok hilang? Hilang. Ngerti saudara? Itu hanya bisa kalau Roh Kudus menguasai hidup kamu. Yang dinamakan oleh Rasul Paulus hidup di dalam roh. Segala sesuatu tanya, loh ini kok gini bagaimana? Jadi jujur, kalau itu timbul, sembahyang menghadap Tuhan, jujur, jangan tutup-tutupi. Gak usah ngomong, Tuhan sudah tahu, ngapain. Jujur aja, belak-belakan. Lalu kamu bilang, Tuhan ini kalau jatuh repot loh Tuhan. Ini kok timbul lagi, bagaimana sih Tuhan? Nah, lalu Tuhan caranya bagaimana? Luar biasa Tuhan. Tuhan mengatasi mata keranjang saya itu bisa apa? Saya ya sama kalau lihat istri saya itu kok loh tambah gendut kok ya tambah sayang sampai kok bisa gitu tuh bagaimana ya? Kok gak kepengen yang kurus-kurus kok dah sebab Tuhan bilang kamu lihat dia dulu ketipis, tebel sampai tebel kamu sudah punya semuanya, jadi sayangnya luar biasa. Sampai saya sama dia sekarang itu heran. Kalau lihat orang lain tuh kok sama semua ya, kok ndak ada yang narik. Kalau lihat dia kok wah tetap bisa. Masih gereng-gerengan loh. Itu ini saya bilang itu hidup dengan Tuhan itu luar biasa, saudara. Sungguh-sungguh ternyata Tuhan itu bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Ngerti tidak? Di dalam dia semua teratasi. Jadi tidak usah takut. Tapi satu, kamu harus menyadari otoritas Tuhan. Tuhan mau menjadikan apa? Tuhan mau membuat engkau bagaimana? Ucapkan syukur. Jangan sekali-kali kamu menyalahkan Tuhan. Karena dengan menyalahkan Tuhan, kamu pasti kena hukuman. Otoritas Tuhan. Kalau saudara ditetapkan sudah menjadi orang yang cukup, lumayan daripada orang yang berkelimpahan tapi tidak bisa nikmati. Orang yang berkelimpahan sakit jantung, stroke, waduh, nggak bisa ngeling percuma. Lebih baik yang cukup tapi bisa menikmati. Nah, sebab apa? Nanti di surga itu batasnya itu adalah siapa yang menggenapi targetnya, dia yang menduduki tempat yang tertinggi. Jadi bukan hamba Tuhan besar, bukan pengemis, semua sama di hadapan Tuhan. Saudara, bukan orang kaya, orang pandai, tapi semuanya yang menyenangkan dan menggenapkan rencana Tuhan dalam hidup kita pribadi demi pribadi. Jadi jangan sekali-kali nyalain Tuhan, ucapkan syukur. Kalau kamu sedang apa, ucapkan syukur. Sebab saya dididik benar-benar. Dari makan sehari demi sehari saya ngalami 1 tahun. Pas-pasan setahun lagi, terus dari tahun ke tahun naik sampai sekarang berkelimpahan. Sebab berkelimpahan sekalipun jangan jatuh, sebab dengan kelimpahan pun kamu bisa jatuh. Yang penting Tuhan itu didik supaya kamu punya dasar yang kuat, supaya di dalam segala perkara kamu cakap menanggungnya. Kalau dikasih kaya bisa, dikasih miskin pun bisa. Yang penting apa? Rencana Tuhan di dalam hidup saudara tergenapkan. Otoritas Allah jangan kamu tinggalkan. Dia mau melakukan apa? Itu hak dia. Yang terakhir, 2 minggu yang lalu, saya akan tutup dengan ini. Tuhan menguji saya. Saya sudah hampir selesai. Tuhan bilang tugasmu sudah selesai. Dan Tuhan lalu mengatakan begini. Hari ini saya dikasih penglihatan, banyak hamba-hamba Tuhan di dalam ruangan itu pakai jubah putih semuanya, termasuk saya. Tuhan bilang, hari ini akan ada pelantikan siapa yang layak menyandang predikat hambaku. Wah, saya pikir ini mau dilantik semua nih. Saya itu orangnya memang paling santai. Semua duduk dengan tekun, saya jalan-jalan, lihat-lihat. Pada waktu itu terus dipanggil sama Tuhan. Yusa! Nama saya dipanggil. Saya pikir, Yusa yang mana? Yusa bilang berapa banyak-banyak. Saya diam aja. Yusa! Saya nengok. Ya, kamu! Oh, saya, ya sudah. Saya diundang.
Terus Tuhan berkata, lalu satu lagi perempuan. Saya tidak tahu namanya, cuma bilang, Tuhan manggil orang itu, sebab nanti di sana itu lucu, saudara. Kalau Tuhan itu ngomong, kadang-kadang yang lain tidak dengar. Yang ngerti itu cuma orang itu bersangkutan. Aneh lah, aku sampai, loh Tuhan engkau dek ngomong, loh aku ngomong sama kamu. Sama yang lain tidak tak panggil ya diem aja, dia tidak tahu. Oh gitu sih Tuhan. Iya, itu hakku. Terus saya maju sama perempuan itu. Terus Tuhan mengumumkan, hari ini hanya 2 orang yang layak. Yang lain itu dia menyandang hamba Tuhan, tapi di hadapanku belum selesai. Jadi layak. Yang lain itu dia menyandang hamba Tuhan, tapi di hadapanku belum selesai. Jadi saya tahu saya sudah selesai di situ. Nah, hal itu saya dapat penglihatan itu sebelumnya diuji, saudara. Ujiannya buat saya itu aneh. Anehnya gini. Saya sembahyang, setelah sembahyang 1 jam itu, terus Tuhan ngomong gini, Yusa, kaget tahu. Dapat Tuhan. Kamu kan sudah melayani aku 21 tahun secara penuh. Ya. Lalu Tuhan berkata, kamu ini kan sudah selesai toh? Oh iya. Kalau ini nanti kamu pulang, tapi aku bosan sama kamu atau aku tidak suka sama kamu, lalu aku ambil kamu tak masukin neraka, bagaimana aku? Bayangin saudara. Kira-kira kalau saudara diomongin Tuhan, ditanya gitu, terus jawaban ubi. Pasti ada yang jawab, jangan Tuhan, betul. Terus ada yang jawab, masakan jam udah kamu segini, engkau masukin neraka? Terus apa lagi? Aku sudah kerja Tuhan buat kamu, masakan engkau buang? Bukankah engkau Allah yang kasih? Macam-macam jawabannya, ya toh? Saya pada waktu itu bilang gini, Tuhan, ini kan hambamu yang sudah engkau tebus. Engkau mau masukkan ke surga atau engkau masuk ke neraka, itu kan hak kamu toh. Bukan hak aku Tuhan, itu hakmu. Engkau berhak bertindak sesuai dengan kehendakmu. Saudara tahu apa jawaban Tuhan? Lulus kamu. Karena kamu rela aku buang sekalipun. Itulah hambaku. Saudara tahu? Saya kaget saudara. Sebab nanti kalau saudara itu dapat penglihatan ketemu Tuhan, saudara tidak bisa pakai ini, pakai akal, terus mestinya gini, tidak bisa. Semuanya terbuka. Apa yang ada di hatimu, itu yang akan kamu jawab. Ngerti? Kamu bisa, saya kasih tahu nih, nanti kalau ketemu Tuhan jawab gitu. Nanti kamu ketemu, udah bisa jawab begitu. Kalau kamu masih punya kehendak, masih punya keinginan, masih punya pemberontakan, tetap yang keluar itu. Ngerti? Lalu Tuhan bilang, lulus kamu, selesai. Engkau yang layak menyandang predikat hambaku. Saya baru tahu saudara, ada seorang hamba Tuhan yang lain mengatakan, di neraka sekalipun dia dapat penglihatan, dia pergi ke neraka. Orang-orang neraka itu, orang-orang di alam maut itu bilang gini, Yesus, kamu mbok lama-lama di sini, sebab kalau kamu di sini, aku mengalami kesejukan, tidak kepanasan. Jadi ternyata kalau aku dibuang sekalipun, kalau bersama dengan Yesus, ya tetap sejuk. Ngerti tidak? Jadi itu Tuhan menguji kenapa? Tuhan berkata, di mana pengikutanmu kepadaku? Yesus berkata apa? Kosongkan dirimu seperti aku, supaya Roh Kudus bisa berkarya di dalam hidup kamu, dan kamu akan menikmati kemuliaan demi kemuliaan bersama dengan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Nanti biar disambung lagi hari ini kalau tidak salah Denny, atau nanti dari pengurus atau siapa lagi yang ada nanti. Tuhan Yesus, hambamu sudah sampaikan kesimpulan ini yang kau suruh hambamu sampaikan, supaya anak-anakmu di tempat ini menyadari di mana mereka sedang berada saat ini,
supaya mereka jangan sekali-kali menggerutu maupun menyalahkan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mempunyai otoritas untuk bertindak apapun juga, karena itu adalah hak-Mu. Dan kami adalah hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau beli dengan harga tunai. Maka dari itu kami mau Tuhan, karuniakan kepada anak-anak-Mu kepekaan, penurutan, pengertian, ketaatan, supaya mereka dapat mengerti, mengenal Roh Kudus dengan baik, dan melakukannya, menggenapkan rencana-Mu dalam hidupnya, sehingga nama-Mu dipuji-puji di dalamnya. Terima kasih Bapa, dan kasih sayang dan setia-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami percaya. Amin.